Alkitab pada hari ini dari Yakobus pasal 1 EVB. Daripada Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku yang tersebar di serata dunia, sambutlah salam daripadaku. Cobaan dan godaan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai cobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Pastikan bahwa ketabahanmu itu berterusan, sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun. Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya, karena Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka. Akan tetapi apabila dia memohon, dia mesti beriman sepenuhnya. Dia tidak harus ragu-ragu, karena orang yang ragu-ragu itu seumpama ombak laut yang terumbang-ambing ditiup angin. Orang seperti itu tidak boleh berharap untuk menerima apa-apa daripada Tuhan. Pendiriannya tidak tetap dan tidak sentiasa teragak-agak melakukan sesuatu. Saudara yang hidup dalam keadaan sederhana patut bermegah dengan kedudukannya yang tinggi. Orang yang kaya pula patut bermegah dengan kedudukannya yang rendah, karena dia boleh lenyap laksana bunga rumput. Sewaktu matahari meninggi, sinarnya yang panas menyebabkan rumput itu layu, sehingga bunganya gugur lalu musnah keindahannya. Begitulah halnya dengan orang kaya yang akan lenyap ketika mengurus perniagaannya. Diberkatilah orang yang tabah menghadapi cobaan. Apabila mereka berjaya menangani cobaan itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihinya. Sekiranya seseorang tergoda ketika menghadapi cobaan demikian, tidaklah wajar dia berkata, godaan ini datang daripada Allah. Allah tidak dapat digoda oleh kejahatan, dan Allah tidak menggoda sesiapa. Seseorang tergoda karena terjerat oleh nafsu jahatnya sendiri. Apabila dia menurutkan nafsu jahatnya itu, wujudlah dosa, dan dosa yang matang akan membawa kepada kematian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah terpedaya. Segala pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari surga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. Dengan kehendaknya Dia mencipta kita melalui firman-Nya yang benar. Dengan demikian kita menjadi yang sulung antara semua makhluknya. Dari ayat 19 seterusnya, pendengar dan pelaku.
Saudara-saudara yang kukasihi, sebagaimana kamu tahu, seseorang haruslah cepat mendengar, lambat bercakap, dan lambat menjadi marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan perbuatan yang benar dan diredai Allah. Oleh itu, kikislah segala tabiat buruk dan kelakuan jahat. Kemudian terimalah firman yang disemaikannya ke dalam hatimu dengan rendah hati, karena firman itu dapat menyelamatkanmu. Namun demikian, jangan tipu dirimu dengan hanya mendengar firman. Lakukanlah firman itu. Seseorang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya adalah ibarat orang yang berdiri di hadapan cermin, meneliti dirinya, kemudian pergi dari situ dan terus lupa akan rupanya. Namun demikian, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang dapat membebaskan manusia, dan melakukannya, akan diberkati dalam segala tindakannya, karena dia tidak hanya mendengar lalu melupakannya. Jika seseorang menganggap dirinya taat beribadat tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ibadatnya sia-sia dan dia menipu diri sendiri. Allah Bapa berfirman bahwa ibadat yang murni dan tulen ialah menolong anak yatim piatu dan balu yang menanggung kesusahan, serta menjaga diri daripada dicemari kejahatan dunia. Sampai bertemu lagi di dalam pembacaan Alkitab yang seterusnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan penyertaan Roh Kudus-Nya. Have a blessed day today, my friend. Yakinilah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Tahu. Omnipotent God, Omnipresent God, Omniscient God.